Oke. Ya, balik lagi di Studio Bola. Tentu saja bareng gua Karyo, Dani, dan terserah siapa lu memanggil gua dan Bang Bex tentu saja. Ih, sumringah banget. Anjir. Ya, kali ini kita juga disclaimer lagi, kita syuting ini abis banget match ya. Walaupun emang naiknya mungkin nanti akan lebih sore di hari Minggunya, cuma ya yang harus kalian tahu kita syuting abis match dan kita nggak bisa berharap kalau misalnya besok pelatihnya udah Zidane. Asik. Sampai ada yang bikin hoax, Bang. Apa tuh? Katanya Zidane udah di London. Mungkin nganterin bininya shopping. Mungkin. Itu nggak tahu ada yang bilang hoax, ada yang bilang benar, belum sampai sekarang belum jelas sih. Enggak sih. Ya nggak tahu lah. Ya, thank you juga teman-teman semua yang udah subscribe, like, comment, share, dan yang udah juga bantu kita dengan ngasih kita super thanks and Saweria. Kemarin ada yang belum disebut. Woi, siapa? Ada Chelsea Gala juga yang udah ngasih kita di Saweria. Alhamdulillah. Terus ada siapa lagi nih tadi contekan yang gue ada nih. Iya, ada Young Master. Yang master. Yang Terima ngasih kasih, thank terima you kasih. banget Sawerianya, kita jadi bisa ngopi. Iya, walaupun tetap kopi bikinan istri. Lu enak mah ada istri lah gua. Iya, makanya buruan lo. Ntar dulu deh. Oke, jangan kemana-mana, kita mulai pembahasannya habis ini. Bang Bek, seneng gak lu, Bang? Gua, aduh, nggak tahu. Gue dari mixed feeling sih ya. Aha. Ini baru pertama kali gue canggung menghadapi match Chelsea. Gue nggak tahu harus dukung apa, harus dukung menang apa, harus doain kalah. Tapi yang pasti gini ya, mengingat ini lawannya Leeds. Leeds itu kan sebenarnya salah satu rival terbesar Chelsea juga selain Spurs, Arsenal, ada KPR gitu kan. Gue dapet link dari Pak Produser sebelum match kan, link Battle of the Bridge tahun 97. Itu gue baru setahun tuh. Nah, lu 97 baru setahun. Baru setahun gue. 97 gue semester 6. Jauh ya. Iya itu link ketika Chelsea berhadapan dengan Leeds tahun 97. Hasilnya 0-0. Hasilnya 0-0. Walaupun tapi Leeds main 9 orang. 9 orang. Itu lo kalau nonton matchnya, replaynya ada tuh di YouTube. Ada di YouTube ya. Itu X-rated. Tackle-tacklenya pemain Leeds tuh brutal. Itu bapaknya Haaland tuh, Alvin Haaland tuh kartu merah. 2 kali kuning. Belum ada Gary Kelly juga. Itu parah. Tapi ya Chelsea zaman itu Hasselbank aja masih di Leeds, belum di Chelsea. Belum di Chelsea. Jadi dia kan dari Leeds nggak langsung ke Chelsea karena berat waktu itu. Leeds Chelsea itu keras banget dari tahun 60-an, 70-an. Nah Hasselbank tuh ke Atletico Madrid dulu baru ke Chelsea, nggak direct. Ya sedikit sejarah lah. Makanya 2005 itu ketika Ken Bates kan dia habis jual Chelsea ke Abramovich, dia beli Leeds kan. Yes. Begitu dia beli Leeds, dia tunjuk Dennis Wise sama Gustavo Poyet jadi manajer sama asisten manajer. Itu gokil, itu fans Leeds ngamuk. Ya lu bayangin, Dennis Wise biasanya musuhnya di lapangan jadi men-Chelsea-kan Leeds. Itu Dennis Wise kalau sama Leeds tuh ngeri. Getol ya, keras banget ya. Iya makanya jadi ya makanya nggak lama kan Dennis Wise di sana juga. Ya jadi ya begitulah mixed feeling ya. Kembali kita bahas match ya, bahas match. Karena penonton kita juga tadi gue sempat bikin story kan di IG-nya Stutbol. Buat kalian yang belum follow, jangan lupa follow IG-nya Stutbol ya @stutbol. Itu gue sempat nanya prediksinya gimana. Selain ada yang ngasih skor, mereka juga ada yang ngasih tanggapan. Bukannya jahat, tapi gue pengen kayaknya Chelsea kalah deh Bang, biar Potter out. Oh. Itu banyak yang begitu. Enggak satu ya 3 4 orang yang ngomong kayak gitu. Banyak malah mungkin di IG banyak banget yang pengen kalah. Lalu sendiri gimana sebenarnya? Oh, gue sebenarnya gini, gue tetap berharap menang karena menurut gue gini ya, kalau kita menang lawan Leeds malam ini tadi gitu ya. Ini jadi pondasi buat moral, mental pas lawan Dortmund Rabu dini hari. Jadi kalau ini kalah, itu makin hancur. Lo mau ganti pelatih pun 3 Hamin 2 sebelum
Lawan Dortmund nggak mungkin. Nggak akan jadi apa-apa juga. Iya, mending sempat latihan, belum tentu kan. Hmm. Jadi ya that's why juga makanya Bully itu bilang 2 pertandingan karena jarak antara ini Leeds dan mepet Dortmund ini mepet banget ya. antara Potter bawa koper check out dari Stamford Bridge Udah dan well prepared Cobham ini. ya kan, dia minta extend lagi let check out ya kan. Nah terus yang baru datang nggak sempet latihan loh. Ya kan, jadi gue mixed feeling sebenarnya. Tapi dari awal kick off gue mendoakan Chelsea menang. Mendoakan Chelsea menang. Ya sampai babak pertama 0-0 itu udah mulai goyang gue. Goyang terus begitu gol menit 50-an ya 51 apa menit 51 ya 52. 51 53 malah. Masuk almost 53 gol lah. corner dari Fofana ya. Setelah itu gue malah khususnya setelah menit 67 68 Oh iya pas ditarik-tarikin ketika Gallagher masuk sama Zakaria. Dia gantiin Sterling sama Joe Felix. Doa gue berubah, jujur doa gue berubah. Pengen banget kejebolan. Iya nih orang gini ya, lo lawan lo peringkat 17 lo di kandang. Leeds ini rival, salah satu biggest rival. Ya lo kalau mau masukin Gallagher, mau masukin siapa namanya Zakaria. Kalau 5 menit mau habis atau berapa menit gitu, buat ngulur waktu gitu ya ini lu bikin potensi Leeds sih jadi nyerang lagi. Jadi nyerang terus ya. Ya memang dari menit 67 itu ya praktis Chelsea nggak nyerang lagi, sekali doang yang Conor Gallagher sempet nyaris tuh. Habis itu nggak ada. Ya lu ngarepin Havertz disupport sama Sterling sama Joe Felix gila-gilaan aja kagak bisa bikin gol. Sama satu lagi yang jadi pertanyaan gua atau apa ya, bukan pertanyaan, concern lu tadi, kekecewaan gua sama Graham Potter ya. Lu nggak punya Aubameyang di Champions League. Iya, nggak dibawa di list ya. Iya, udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Lu mainin Havertz di sini 90 menit terus-terusan. apa gunanya? Yang ya dua itu sih yang keputusan pergantian di menit 67 tadi sama keputusan memainkan Havertz 90 menit. Ini orang punya manajemen nggak sih, maksud gua? Ya lu ya pasti kan Havertz main lagi full time nanti hari Rabu dini hari lawan Dortmund. Karena ya justru sekarang lu harusnya Havertz itu udah nggak efektif menit 60, harusnya lu tarik. Karena ya udah one on one aja sama Meslier nggak masuk kok. Jadi itu ya beberapa keputusan Graham Potter yang sulit diterima nalar itu sih yang bikin gua susah yakin sama dia. Ya kalau bicara pencapaian ya dengan kemenangan ini kan berarti ini kan apa ya, kemenangan pertama nih setelah apa, setelah 48 hari. 48 hari tuh berarti dari 15 Januari dan setelah 6 game nggak menang-menang nih, game ke-7 lah baru menang. Ya prestasi Graham Potter di Chelsea ini sebenarnya mirip sama dia di Brighton musim lalu. Ya di Brighton kan dia 3 musim lah ya, peringkat 15, peringkat 16, terus peringkat 9. Rata-rata gol satu musim cuma 30 sampai 40 gol. Nanti di 3 musim dia di Brighton itu goal difference-nya minus. Ya Chelsea juga sama. Jadi menurut gua Graham Potter ini bukannya nggak perform, dia perform sesuai kapabilitasnya dia gitu kan. Kapabilitasnya dia di peringkat 9-10, gol semusim cuma 30 gol dengan average gol per gamenya nggak nyampe 1 gol per game gitu kan. Tim-tim yang di bawah dia, makanya juga dengan mental yang di menit 67 lu tarik Joe Felix sama Sterling, 2 pemain yang paling hidup maksud gua ya di babak pertama khususnya. Walaupun berapa peluang jadi gagal gitu ya, cuman yang ngeling terutama Joe Felix sih. Itu lo dari tengah ke depan itu selalu Joe Felix yang jadi penghubung. Walaupun Enzo juga agak naik ya, berhubung. Sering kali naik. Jadi Kova lebih deep. Biasanya nggak ada Kova, Enzo-nya yang lebih deep gitu kan. Nah ini menarik sebenarnya. Cuman ya sayang jadinya. Menurut gue lu harus hancurin nih Leeds baru bikin orang yakin.
kayak cuma 1-0 mah ya Ya udah apa itu gitu. gue bilang sih hoki nggak kebobolan menit-menit akhir loh. Ya Itu bagus sundulan Meslier yang terakhir tuh yang dari corner tuh, langsung belum lurus. si Aronson yang diblok Iya. Bali terus bolanya jadi belok. Ya ya untungnya Leeds-nya bapuk aja, cuman Iya, untung juga Gnonto itu nggak main dari awal. Kalau Gnonto main dari awal ketemu RLC gue rasa kelar tuh RLC-nya. sama Ya, Fofana cuma juga tadi gue kasihan. jangan salah pas yang gol itu RLC narik dari near post. Dia Wih, narik pemain loh. gerakan tanpa Iya, gerakan tanpa bolanya, tanpa bayangan. tanpa bayangan. Jangan salah loh. Ya RLC gue lihat di Twitter ada yang bilang mendingan Kobarnya Mendingan, sekarang. iya, rada mendingan. Kalau gue ngelihatnya biasa aja. Biasa. Ya dia terutama babak pertama tuh Pertanyaannya satu kan tadi, babak pertama ini nomor 12 ngapain sih? Fofana aja sampai nggak mau ngoper ke RLC. Dia setiap RLC udah mojok kanan nih. Dia lempar udah nyari kecil ruang, dia mendingan diagonal ke kiri lagi atau balik lagi ke ini Kolibali atau ke Enzo. Nggak pernah tuh. Jadi Fofana udah nggak yakin gitu loh. Jadi Kira ngapain sih gitu. Ya kabarnya kan sebelum game ini kan board itu kabarnya split. Ada juga si Ben Jacob jurnalisnya Telegraph, dia bilang enggak kok, board masih satu suara, tetap dukung Potter. Kayak udah board tuh mulai kayak fans berarti ya. Iya, udah mulai pecah sih. Ya board ini kan banyak. Kalau kita bicara board ada Todd Boehly, ada Ebali, ada Jonathan Goldstein, ada Mark Walter, ada Hanjok Wis. Nah, kalau menurut Daily Mail sih dia bilang udah nggak satu suara. Tapi kabarnya yang paling mempertahankan Potter dan masih menunggu progres dari Potter ini Todd Boehly-nya. Proses. Berarti sama kayak fans yang percaya proses itu. Ya, lo lihat kan Todd Boehly saking senangnya tepuk tangan ya kan, walaupun menang 1-0 lawan Leeds yang di menit akhir, pas udah akhir menang dia kan kayak ngechat Zidane, nggak jadi bro. Sorry bro, tahan dulu ini masih menang. Antara Zidane sama Henrique yang dicat sama dia itu. Ya kalau gue gini sih ya, kalau gue sih berharapnya kita lolos dulu lawan Dortmund ya. Harus. Habis itu kalau di Liga udah nggak bisa diharapin ya. Udah nggak ada harapan udah. Ya lo paling ngejar Conference League ya kan. Apalagi Brighton tadi menang 4-0 juga kan. Ya, sulit lo ngejar. Brentford juga lagi nggak kalah-kalah loh. 2023 ini nggak kalah-kalah Brentford. Jadi berat. Sementara bedanya kalau sama Brighton ya 4 poin dia menang juga tadi kan. Ya, sama Brentford 1 sih cuma. Ya apa ya, jadi gue cuman berharap di Champions League. Yang penting lolos dulu deh. Habis itu terserah deh, kita tentukan masa depan Potter di game-game selanjutnya. Cuman positifnya paling ini ya, gue nggak ngelihat sama sekali dari pemain itu ada semacam player power kayak era-era Abramovich ya. Ketika pelatih udah mulai jelek, pemain tuh udah mulai ogah-ogahan. Kalau itu nggak kelihatan. Maksud gue pemain tuh masih khususnya di babak pertama tuh Havertz, Joe Felix, Sterling tuh masih mau pressing gitu kan. Walaupun ya Chelsea ini bagus tuh di ya 15-20 menit 25 menit pertama doang. Dan itu nggak cuma di match ini, memang beberapa match ke belakang juga kita lihat 15 menit terakhir, 15 awal yang bagus. Ketika dia gagal maksimalin peluang di 20-25 menit pertama itu udah kesana yang drop. Babak kedua jangan harap ada perbaikan karena ya substitusi dari Potter pun nggak pernah bagus, nggak pernah ngasih impact yang nambahin gol gitu. Makanya tadi gue sempat bercanda juga kan, kayak ini Chelsea 15 menit pertama harus bikin gol 3. Iya makanya. Buat dibalikin 4-3 tapi babak kedua. Berat. Chelsea itu bukan Arsenal yang habis kalah 0-2 bisa balik menang 3-2. Gila Arsenal tadi. Asli. Tim yang kita biasa cemooh loh. Ya walaupun match ini ada positifnya menang, cuman yaitu kebijakan Potter yang gue sayangkan adalah itu ya. Yang pertama pergantiannya tadi sama sekali nggak populer menurut gue, walaupun di akhir katakanlah tetap bisa menjaga kemenangan jadi 1-0. Untungnya. Tapi menurut gue ini keputusan yang salah ya. Terus yang kedua itu kayak Havertz ini kan bolak-balik jadi starter terus nih.
Main Ya 90 juga, kadang 90 70 lah paling ya ini sedikit. berarti kan gini ya. Ya dari 6 November itu Chelsea baru 6 gol, 7 gol lah sama game ini. Yes. Ya sebelum MU belum main, baru besok. Dari November ya. Ya, Fred 6 gol dari November juga. Padahal dia udah nggak starter loh. Semenjak Casemiro masuk tuh ya Dia kan. makin jarang main. Ya untungnya sekarang Eriksen cedera, Hmm. McTominay cedera juga kali ya kalau nggak salah. Jadi lumayan agak main. Tapi ya lu bayangin lah. 6 gol untuk pemain yang bahkan dibenci sama fans timnya sendiri. Yo, istilahnya Fred itu RLC-nya Chelsea. Bisa Temen bikin gue. 6 gol. Temen gue setiap kalau misalnya lagi nonton bareng gitu, gue Chelsea lawan MU gitu. Kalau Fred masuk, anjing Fred masuk. Enggak, dari situ lo bisa lihat betapa bumi dan langitnya MU sama Chelsea sekarang. Iya. Ya artinya MU udah 50 gol. Yes. Kita cuma 6 gol. Kalau sebelum pertandingan tadi sama-sama 50 sama 6 gol. Ya 7 gol lah sekarang. Frednya aja pemain yang paling dibenci bisa 6 gol. Kita pemain yang paling dibenci boro-boro gol kan. Tapi pergerakan tanpa bayangan. Tadi gue liat di Twitter bang, bahkan ya pemain yang kita benci juga di Inter sana di Februari atau Januari gitu, dia bikin 2 gol, sedangkan Chelsea satu tim cuma bikin 1 gol. Itulah. Lukaku loh. Tapi harus diakuin tadi ada positifnya lah. Ada pasti ada. Ya positifnya secara belakang main 3 back, walaupun gue menyayangkan main 3 back ini bukan di saat Reece James hidup cedera, bukan pas ada gitu. Itu akan lebih hidup lagi. Lebih hidup lagi. Nah, mungkin gue nggak tahu Graham Potter udah nego nih sama Todd Boehly. Todd, sorry nih Todd. Ternyata kalau lo masih pengen lihat gue menang, gue nggak bisa lagi main 4 back kayak gini. Ya kayaknya gue curiga sih. Formasi 4 back nih pesanan Todd Boehly. Cuman pada akhirnya mungkin Todd bilang ya udah deh, serah lo deh. Walaupun yang penting menang. Beneran gitu pesanan tuh atas dasar apa gitu dia mesen ada gue maunya formasi harus 4 back ya. Ya nggak, ya gini orang nggak Feng paham Shui. bola. Ya kita aja dulu zaman gue lagi gedek sama Tuchel formasi 3 back. Kita aja yang biasa nonton bola gemes gitu. Maksudnya mungkin dengan asumsi kita dengan 4 back pasti harusnya bisa bikin gol lebih banyak karena pemain depan bisa lebih banyak kan gitu. Ya wajar aja asumsi itu muncul. Cuman kalau gua ngeliat sekarang Chelsea ini setelah khususnya di era Tuchel udah mantep dengan 3 backnya. Ya lu udah lihat berminggu-minggu kita main 4 back itu jelek banget. Parah. Ya 4 back better lah. 3 back better. Tapi ya sayangnya itu nggak konsisten full 90 menit. Tadi ya gua nggak nyalain pemain ya. Potter substitusinya yang depannya masih lemas, masih Havertz soalnya. Ya makanya. Ini gue juga bingung nih, Havertz dimainin 90 menit buat apa gitu loh. Lu Aubameyang yang nggak lu bawa di Champions nggak lu mainin gitu. Ya itulah ya. In the end ya menang 1-0. Indian jadi 3 poin juga akhirnya. Ya gue berharap cuman ini aja sih, ini jadi untuk mengenai Potter akan kita judge setelah lawan Dortmund lah. Semoga ini mulai dari hari ini yang dibilang Felix benar. Felix kan sempat bikin statement di mana kita tuh pengen lagi menang, pengen bikin skor lagi, pengen menang, pengen ngerasain happiness dari menang itu, dan itu akan dimulai hari ini. Ya. Semoga terjadi Felix loh. Ya untungnya pemain-pemain ini di wawancara media semuanya positif. Enzo positif, Koulibaly pun dia bilang Potter itu salah satu pelatih terbaik juga. Gue nggak tahu langsung dikasih starter. Kata wartawan apa ya? Ya cuman gue bingung ya, Potter ini kan ini ya bolak-balik. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi narasi Arteta ya, Arteta biarlah Arteta lah kasarnya gitu. Ya karena beda, maksud gue Arteta 2019 take over Arsenal peringkat 10. Iya. Dalam perjalanannya sampai akhir musim di mana dia juara FA ngalahin Chelsea waktu itu di final, dapat trofi kan Arteta tuh 6 bulan pertamanya. Ya dia ngalahin City di FA Cup, ngalahin MU, ngalahin Liverpool di Liga. Jurgen Klopp juga sama, walaupun di tahun pertamanya amburadul masih ya Liverpool tahun 2015 masih busuk-busuknya skuadnya kan, belum ada Salah, belum ada siapa-siapa, maksudnya ya masih squad busuk lah, warisan Brendan Rodgers kan. Nah tapi dia sempet
ngalahin Chelsea, ngalahin City Yoi. waktu itu, terus dia final Europa League. Ya Potter sekarang di Chelsea ya sesuai standar Potter di Brighton, dia bikin Chelsea jadi Brighton. Ya bicara Brighton kemarin, CEO-nya Brighton kan Paul Barber sempat bilang, gua akan selalu senang kalau ada telepon dari bos-bosnya Chelsea, kecuali kalau yang diminta head coach-nya gua. Kalau yang lain, makanya dia bilang, dia nyindir kan, pokoknya semua yang di Brighton udah standby lah, sampai cleaning service pun siap kalau mau diangkut, katanya. Yang penting asal cocok aja, katanya. Kecuali head coach-nya. Bersama Potter membrightonkan Chelsea. Iya, makanya dia kayaknya sadar banget ya, nyindir Bully juga yang terlalu obses sama Brighton kan. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kenapa Bully nggak beli Brighton aja sekarang? Makanya tahu gitu kan, yang menang lelang kemarin nggak usah dia gitu makanya. kan. Itulah obsesnya sama, katanya sih gini ya, dia obses sama Potter itu kan. Potter itu katanya kalem. Terus trainingnya benar, terus mampu memanage pemain-pemain dengan baik. Ya nggak tahu lah. Namanya anak-anak baru ngerti bola. Ya dikasih tahu biasa baseball kan. Ya baseball biasa, basket e-sport kan. Ya kan. E-sport. Tiba-tiba ya gitulah. Bola bingung. Jadi ya paling gitulah kita judge habis Dortmund. Cuman gua mensyukuri sih, intinya gua mensyukuri kemenangan ini. Mungkin teman-teman reaksinya banyak yang berbeda juga. Ya gua sangat memahami itu. Tapi intinya gue berharap kemenangan ini jadi pondasi lawan Dortmund nanti. Itu aja comeback. Jadi setelahnya mau di Liga kalah lagi, akhirnya Potter dipecat, at least pelatih baru punya legacy Liga Champions yang harus diterusin gitu loh, yang masih bisa diselamatkan. Tapi tadi di sebelum match itu gue sempat dengar bisikan lu, katanya kalau misalnya ternyata pas untuk pemecatan ini masalahnya ternyata bukan masalah pembayaran pesangon. Itu di mana, Bang Max? Oh iya, jadi ya Chelsea juga nggak bodoh lah, ngontrak pelatih yang belum punya reputasi 5 tahun, nggak mungkin nggak ada klausul-klausul yang ya kita nggak pernah tahu detail kontraknya. Cuman intinya jumlah pesangonnya Potter itu bukan satu alasan, bukan menjadi alasan kenapa Potter sampai saat ini dipertahankan. Jadi memang intinya ya memang Bully masih pengen memberikan dia kesempatan. Bully masih percaya proses. Bukan percaya proses, dia kayak gini loh, egonya sih kalau gue ngeliat egonya Bully ya. Jadi dia masih gemes nih, masih pengen nunggu. Dia pengen membuktikan ke orang-orang Bully ini, egonya Bully gengsinya lah ya. Dia pengen membuktikan ke orang-orang bahwa pilihan gue benar. Kayak gitulah, semacam itu yang gue tangkap ya. Itu asumsi gue sih, mungkin gitu. Stamford Bridge gimana Bang Bex? Ya Stamford Bridge update-nya ini kan lagi nego ya, nego sama ada satu mansion perumahan yang luasnya 1,2 hektar. Itu sebelahnya Sir Oswald Mansion Stalls namanya, luasnya 1,2 hektar. Kalau itu jadi bisa dibeli seharga 50 juta pound, mungkin akan ada progres untuk rebuilding Stamford Bridge. Ini rebuilding ini artinya gini ya, rebuilding ini artinya dihancurin. Itu benar-benar bukan renovasi ya. Jadi Stamford Bridge ini kalau direnovasi itu space-nya itu udah nggak ada. Ya. Buat parkir, buat apa lu mau memperbesar kapasitas, dan itu juga butuh waktu lama dan biaya yang juga besar. Jadi opsi yang sebenarnya ada 3 opsi nih. Rebuilding, terus renovasi, yang ketiga relokasi. Relokasi udah pasti ditolak sama Chelsea pitch owner, CPO, ya kan. Terus yang kedua masalah renovasi ini secara cost dan ini nggak memungkinkan. Jadi opsi yang paling benar itu adalah rebuilding. Jadi ini diruntuhin dulu, dihancurin baru bangun kembali. Nah kabarnya kalau opsi ini dijalanin itu ya buat ngancurin Stamford Bridge sama bersihin puing-puingnya itu butuh 12 sampai 18 bulan. Jadi kalau bener jadi rebuilding Stamford Bridge, kalau ini positif semua pembicaraannya, paling cepat 2030 baru jadi. 2030 baru jadi stadion. Ya mudah-mudahan kita umur panjang 7 tahun lagi men. 7 tahun lagi. Nggak tahu tuh.
Ya dari Berarti segi nanti dia, kalau kita berangkat ke sono kemana Bang Max? ya kalau jadi rebuildingnya segala macem, kalau di tahun-tahun ini mungkin masih Masih Stamford bisa. Bridge. Berarti Cuman kita kalau harus ya kemungkinan kan kemungkinannya Wembley. Cuman Ah. Wembley ini kan fans kesulitan masalah transportasi, Iya. masalah MRT-nya segala macam tuh kusut lah. Kalau dari Chelsea ke Wembley itu sering kusut. Yang kedua adalah Craven Cottage. Craven Cottage. Craven Barengan Cottage sama ini Fulham. kan kapasitasnya cuma 30.000, ya kan? Untuk season tiket aja udah penuh. Jadi udah nggak ada lagi tiket. Jadi itu juga masalah. Terus ada opsi lain Twickenham. Twickenham ini stadion rugby. Ya. Ya gua nggak ngerti tuh mungkin rumputnya apa segala macam, apakah bisa sesuai dengan standar FA apa enggak. Itu juga itu rumit sih, makanya sulit. Ya mudah-mudahan aja Goldstein bisa lah mewujudkan gitu positif pembicaraannya, beli lahan yang 1,2 hektar ini. Kalau jadi ya bisa jadi bikin Stamford Bridge jadi salah satu stadion terbaik di Inggris dan di London lah pasti. Jadi teman-teman yang mau ke London, mau ke Stamford Bridge dari sekarang. Mumpung belum roboh Mumpung ya, belum yang lama roboh, ya. iya, Nanti yang kalau lama. udah baru kesana lagi. Iya, ke sana Iya. lagi gitu. Nanti mungkin kalau kita udah 1 juta subscriber Itu udah baru, Bang. Hah? Udah baru. Oh, udah baru. Nggak mungkin kita udah. Kita 100.000. 100.000 bisa lah. Ya tergantung. Kayak udah lagi roboh tuh kayak 100.000 tuh. Oktober kan kita mau berangkat, Bang. Oh siap. Nggak tahu, kayak mau dibayarin sama siapa gue nggak ngerti. Tahu Saweria kan Si 1.000, Saweria 2.000, 2000, wah, berangkat ke 2.000 kali London, 1.000 ya kan, orang berangkat kan. ke London gitu tiba-tiba. Tuh. Oktober ada match di Stamford Bridge, kemungkinan ntar kita di sana. Siap. Tapi dingin kuat nggak lo, Bang? Ya apa-apa. Ya pagi deh Bang yang mau kita bahas, Bang. Ya intinya itu aja ya. Kalau dari gue itu, jadi kita tunggu aja mengenai Potter. Gue juga sulit mau teriak Potter out, tapi sebenarnya gue udah nggak percaya sama Potter sih. Iya. Cuman ya waktunya mepet banget nih. dan demi mental pemain juga ya. Iya, syukur-syukur lawan Dortmund dulu lolos, yang penting kita tentukan setelah itulah ya. Setelah itu, semoga memang ada meeting lagi setelah itu ya. Iya, terus mungkin paling tambahan yang positif update ya, kabarnya Andre Santos dipanggil sama timnas Brazil ya. timnas senior ya, mudah-mudahan walaupun dia sudah di loan lagi balik ke Vasco da Gama, mudah-mudahan nanti Juli Juni balik ke Chelsea, work permitnya ready, bisa main di musim depan. Gantiin James yang sering cedera. Iya, ini kan banyak rumor pada cabut nih nanti, kayak Havertz, Mason Mount diincar Liverpool. Ya banyak lah rumor-rumor, cuman belum ada yang positif nih. Kontrak Kante gue tungguin, Mount belum ada. Kovacic kabarnya mau dilepas ke City, ya kita nggak tahu. Begitu ada update pastinya kita sampaikan di sini. Yoi pasti. Iya, Kalau kita nyampeinnya nggak rumor dan nunggu fix banget, Iya. udah here we go-nya Fabrizio Romano lah. Makanya aku juga nggak Kalau mau bisa bahas. sebelum dia ngomong gitu. Teman-teman kan banyak juga yang nanya, Bang, ini menurut lo pengganti Potter siapa gitu. Gua nggak mau ngabisin energi bahas siapa yang cocok gantiin. Karena waktu itu sempat Kita udah sibuk debat bagus ini, Potternya nggak out. Ya kan, makanya, kan iya. habis energi kita, ya kan. Wah bang, mendingan Enrique bang. Wah Zidane lah bang, dia pernah 3 kali juara champion. Gini. Tapi ada, gue sempat baca tweet kalau Zidane itu nggak pernah bikin superstar. Dia selalu bekerja dengan superstar. Ya dia kan cuma di Madrid doang. Iya. Ya belum pernah di luar Madrid. Ya udah pasti Makanya. superstar, ya kan. Kalau buat entertainmentnya boleh lah Zidane lah. Ya makanya gue nggak mau ngabisin energi dulu di situ lah. Kita tunggu aja perkembangannya gitu sih. So itu tadi pembahasan dari match Stamford Bridge, semuanya udah kita bahas. Semoga besok lawan Dortmund juga kita menang ya, Bang ya. Mudah-mudahan. Penting itu dulu. Penting lolos dulu. Buat teman-teman gue thank you yang gue bilang yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share, semuanya thank you banget. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, karena gue lihat di analitik kita masih banyak yang belum subscribe teman-teman kita. Oh iya, mudah-mudahan lah. Dan thank you juga yang udah dukung kita dengan super thanks Saweria. Kalau ada yang mau dukung ada di bawah di deskripsi. So pamit. Gue BG out, ketemu lagi di edisi selanjutnya. Dadah. Smile.